Banyak pertandingan yang diakhiri dengan momen-momen yang dramatis. Salah satunya adalah gol-gol pengubah kedudukan yang dilesakan pada menit-menit akhir pertandingan. Beberapa gol tersebut begitu membekas di ingatan publik sepak bola dan terus diingat sampai sekarang. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Andres Iniesta. Untuk mengawali ulasan ini ada mantan bintang timnas Spanyol dan Barcelona, Andres Iniesta. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini tercatat pernah mencetak 2 gol krusial di menit akhir pertandingan. Yang pertama terjadi pada pertandingan leg kedua di semifinal Liga Champions musim 2008-2009. Saat itu Iniesta berhasil mencetak gol penentu ke gawang Chelsea. Di bawah dukungan publik Stamford Bridge, Chelsea sudah memimpin sejak menit ke-9 lewat gol dari Michael Essien. Tapi mimpi The Blues melaju ke partai final harus buyar. Iniesta berhasil mencetak gol tendangan luar kotak penalti pada menit ke-92. Gol tersebut jadi penentu kemenangan Barcelona dan membawa mereka ke laga final. Yang kedua terjadi pada final Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan. Membela timnas Spanyol, Iniesta berhasil mencetak gol yang krusial ke gawang timnas Belanda. Saat itu, Iniesta melepaskan tembakan yang gagal ditangani oleh Martin Stekelenburg. Gol yang tercipta pada menit ke-116 tersebut jadi satu-satunya gol di sepanjang pertandingan sekaligus penentu kemenangan skuad La Furia Roja. Iniesta dicap sebagai pahlawan timnas Spanyol setelah mencetak gol kemenangan. Apalagi trofi itu merupakan trofi Piala Dunia pertama bagi negeri Matador. Fernando Torres. Berikutnya ada Fernando Torres yang berhasil mencetak gol krusial di semifinal Liga Champions musim 2011-2012 yang lalu. Saat itu Fernando Torres masih berseragam Chelsea. Bertanding melawan Barcelona, Torres baru dimainkan 10 menit sebelum waktu normal berakhir. Saat itu Torres diturunkan menggantikan bomber asal Pantai Gading Didier Drogba. Memasuki masa injury time, Chelsea melancarkan serangan habis-habisan. Sebelumnya mereka lebih banyak bertahan untuk meredam kekuatan Barcelona yang di masa itu lagi hebat-hebatnya. Melalui serangan balik, Fernando Torres menerima umpan panjang dari lini belakang dan berlari sendirian menggiring bola. Pada akhirnya Fernando Torres sampai di muka gawang Barcelona dan berhasil menjebol gawang Victor Valdés. Siapa sangka kalau pergantian pemain tersebut bisa mengubah hasil pertandingan. Gol Fernando Torres membuat Chelsea unggul agregat 3-2 dan lolos ke babak final. Kemenangan tersebut juga membalaskan dendam Chelsea setelah dikalahkan Barcelona di semifinal Liga Champions musim 2008-2009 dengan cara yang kurang wajar. Sergio Ramos. Final Liga Champions musim 2013-2014 jadi salah satu pertandingan yang paling berkesan bagi bek veteran Real Madrid Sergio Ramos. Saat itu Real Madrid bertanding melawan rival satu kotanya Atletico Madrid untuk memperebutkan trofi si kuping besar. Atletico Madrid memimpin jalannya pertandingan lewat gol dari Diego Godin pada menit ke-36. Kedudukan 1-0 bertahan sampai memasuki menit-menit akhir pertandingan. Skuad Los Rojiblancos yang siap mengangkat trofi harus mengurungkan niatnya setelah Sergio Ramos berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-93. Memanfaatkan umpan sepak pojok Luka Modric, Sergio Ramos berhasil mencetak gol sundulan ke gawang Thibaut Courtois. Gol tersebut memaksa kedua tim melanjutkan pertandingan ke babak extra time. Gol Sergio Ramos seakan membakar semangat rekan-rekannya dan langsung tampil menggila. Real Madrid melesakkan 3 gol tambahan lewat Gareth Bale, Marcelo, dan Cristiano Ronaldo. Alhasil Real Madrid keluar sebagai juara dengan skor 4-1. Mario Götze. Mario Götze jadi pahlawan kemenangan timnas Jerman di laga final Piala Dunia 2014 di Brazil. Saat itu mereka berhasil mengalahkan wakil Amerika Selatan, Argentina. Masuk sebagai pemain pengganti, Mario Götze baru diturunkan pada menit ke-88 pertandingan. Saat itu Mario Götze masuk menggantikan bomber legendaris tim Panzer Miroslav Klose. Memasuki menit ke-113 pertandingan, Andre Surel mengirimkan umpan silang ke arah Mario Götze. Mantan pemain dari Borussia Dortmund itu menyelesaikan umpan dengan tendangan voli kaki kiri dari sudut yang sempit. Tendangan tersebut berhasil memperdaya Sergio Romero dan menjebol gawang Argentina. Gol tersebut berhasil memenangkan trofi Piala Dunia keempat untuk timnas Jerman.
Götze juga memupus harapan Lionel Messi untuk memenangkan Piala Dunia yang pertamanya. Sama halnya dengan Cristiano Ronaldo, Messi juga belum pernah menjuarai trofi Piala Dunia. Selain jadi pahlawan kemenangan, Mario Götze juga mencatatkan rekor yang luar biasa, yakni pemain pertama yang mencetak gol di final Piala Dunia sebagai pemain pengganti. Sergio Roberto. Fans Barcelona di seluruh dunia tentu mengingat pertandingan fenomenal leg kedua pada babak 16 besar Liga Champions musim 2016-2017. Saat itu Barcelona berhasil mengalahkan PSG secara ajaib. Sebelumnya Barcelona harus mencetak minimal 5 gol untuk lolos ke babak perempat final. Alasannya Blaugrana ditekuk Les Parisiens di Parc des Princes dengan skor 4-0. Menjalani laga leg kedua di Camp Nou, Barcelona berhasil mencetak 5 gol lewat Luis Suarez, Lionel Messi, Neymar, dan 1 gol bunuh diri dari Layvin Kurzawa. Tapi Paris Saint-Germain berhasil mencetak 1 gol lewat Edinson Cavani sehingga agregat menjadi 5-5. Sebelum wasit meniup peluit akhir pertandingan, Sergio Roberto berhasil menjebol gawang Kevin Trapp. Baru dimainkan pada menit ke-78, Sergio Roberto berhasil memanfaatkan umpan matang Neymar dan mencetak gol terakhir pada laga tersebut. Alhasil Barcelona menang secara dramatis dengan agregat 6-5. Banyak yang menilai pertandingan tersebut sebagai comeback terhebat dalam sejarah Liga Champions. Gabriel Barbosa. Nama terakhir dalam ulasan ini ada pemain Flamengo Gabriel Barbosa. Gabriel mencetak 1 gol krusial pada laga final Copa Libertadores pada tahun 2019 yang lalu. Gabriel yang memperkuat Flamengo menjalani pertandingan melawan River Plate di Stadion Monumental di Peru. Saat itu River Plate mendominasi pertandingan dengan gol Rafael Santos Borré pada menit ke-14. Keunggulan River Plate terus bertahan di sepanjang pertandingan. Ketika trofi juara sudah di depan mata, Gabriel berhasil mengubur kemenangan tim asal Argentina tersebut. Mantan pemain Inter Milan ini berhasil mencetak gol ke gawang Franco Armani pada menit ke-89 pertandingan. Gol tersebut memanfaatkan umpan matang dari Jorginho da Arrascaeta. 3 menit berikutnya Gabriel menggandakan golnya di masa injury time. Saat itu Gabriel lolos dari penjagaan 2 pemain River Plate dan melepaskan tembakan keras ke gawang Armani. 2 gol tersebut memastikan kemenangan Flamengo dengan skor 2-1. Gabriel juga mengantarkan Flamengo untuk mewakili Amerika Selatan di Piala Dunia Antar Klub 2019. Itulah gol-gol dramatis yang dicetak pada menit-menit akhir pertandingan. Tanpa gol dari mereka, hasil pertandingan sudah dipastikan akan berbeda. Gol siapa yang paling dramatis versi kamu? Coba tuliskan di kolom komentar.